Salam jumpa saudara-saudari, ibu bapa yang terkasih dalam Tuhan. Semoga saya mendapati semuanya dalam keadaan sehat, bersemangat, dan selalu yakin kita diberkati dan dilindungi oleh Tuhan. Itulah harapan saya, juga harapan Tuhan kepada kita semua, agar selalu kuat, selalu yakin, selalu percaya kita dilindungi. Dalam 1-2 hari ke depan kita akan merayakan pesta Yesus naik ke surga dan juga Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Sehingga malam ini saya ingin berbagi 1-2 permenungan tentang Roh Kudus. Tuhan selalu memperlihatkan kepada manusia harta kebijaksanaan dan rohnya. Terlebih lagi sekarang, di mana setan semakin terbuka memperlihatkan wajahnya, maka Tuhan juga akan lebih membukakan kekayaan rahmat-Nya. Saudara-saudari, penggalan yang tadi kita dengarkan bersama-sama adalah tulisan dari Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib ini hidup di abad ke-16 di Spanyol. Dia adalah seorang penyair sekaligus seorang teolog, pujangga gereja. Dia menulis kata-kata ini, dia yakin bahwa harta Allah yang terbaik, harta Allah yang terindah bagi manusia adalah cintanya. Dan cinta Allah ini diwujudkan, dikerjakan oleh Yesus Kristus dan disempurnakan oleh Roh Kudus di dalam diri kita. Santo Yohanes Salib katakan selanjutnya bahwa harta kebijaksanaan itu sangat kita butuhkan untuk melawan setan. Sangat kita butuhkan untuk melawan kekuatan dunia. Sangat kita butuhkan untuk bisa menghadapi segala persoalan, segala kesulitan, segala tantangan yang kita hadapi sebagai manusia yang percaya kepada kekuatan Tuhan, kepada kekuatan Allah Roh Kudus. Segala persoalan hidup yang kita hadapi selalu punya celah untuk meyakinkan kita bahwa Tuhan tidak punya kekuatan. Tuhan tidak sanggup mengatasi, Tuhan tidak sanggup membantu kita menghadapi persoalan-persoalan. Itu celah yang ingin dimasuki oleh setan. Setan ingin meyakinkan kita bahwa dia lebih kuat. Kekuatan yang bukan Tuhan itu lebih kuat dari segala-galanya. Sehingga Yesus mewanti-wanti kita untuk jangan takut. Jangan hilang harapan. Jangan sedih hati, karena dia akan pergi, dan ketika dia pergi, dia akan mengirimkan roh kebenaran, roh penghiburan, Roh Kudus, yaitu yang menguatkan kita. Sehingga Tuhan juga ketika kita mengalami segala kesulitan, segala tantangan, seperti dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib tadi, Tuhan juga akan lebih membukakan kekayaannya untuk kita. Tuhan akan lebih memperlihatkan kekuatannya, kekuasaannya melalui Allah Roh Kudus. Mustahil Allah bisa kalah dengan kekuatan duniawi. Mustahil Allah bisa kalah dengan kekuatan setan yang adalah juga ciptaannya. Oleh karena itu, kita harus yakin, kita harus percaya bahwa semakin kita membuka diri kepada Tuhan, Tuhan akan semakin memberikan kekuatan. Tuhan akan semakin memperlihatkan kekuatan Roh Kudusnya yang sudah ada di dalam diri kita. Dan Yesus katakan bahwa Ia tidak akan meninggalkan dunia ini sendirian. Dia tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu, karena Dia akan mengutus Roh Kudus, yaitu Roh kebenaran, Roh yang membantu kita untuk mengerti bahwa Dia mencintai, Dia tidak akan meninggalkan dunia ini, karena Roh Kudus akan tinggal bersama-sama dengan kita. Roh Kudus itulah yang selalu dan akan terus berada bersama manusia, memberikan kekuatan kepada manusia, memberikan semangat kepada manusia bahwa dengan kekuatan Allah kita mampu mengatasi segala-galanya. Yesus Kristus dan Roh Kudus adalah harta yang ingin diberikan Allah kepada kita. Itulah harta terindah, cinta Tuhan di dalam diri Yesus Kristus dan di dalam diri Allah Roh Kudus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, teman-temanku sekalian, dalam masa pandemi COVID-19 ini,
Kita memang butuh kekuatan Roh Kudus. Datanglah Roh Kudus. Kita minta Roh Kudus agar menghidupkan lagi harapan kita, menguatkan lagi keyakinan kita, menghidupkan lagi semangat kita untuk yakin bahwa kita memiliki kekuatan ilahi itu di dalam hati kita, di dalam hidup kita, di dalam kebersamaan kita. Kita minta agar Allah Roh Kudus masuk dan tinggal di dalam hati kita, menyirami jiwa kita yang layu dengan embun kurnia-Nya, yakni dirinya sendiri sebagai Allah. Sebagaimana para murid Yesus dan gereja perdana yang selalu memberikan kesaksian, selalu berani untuk bicara tentang kebangkitan Kristus. Mari kita berdoa, mari kita yakin bahwa Tuhan juga mengutus kekuatan itu, mengutus kekayaan, kebijaksanaan dan rohnya itu agar menguatkan dan menghidupkan kepercayaan dan harapan kita akan segala sesuatu bisa kita atasi, bisa kita tangani, bisa kita selesaikan. Bukan hanya dengan kekuatan kita manusia, tetapi dengan kekuatan Allah Roh Kudus. Kebijaksanaan dan roh Allah itulah yang selalu diberikan kepada kita, yang selalu menguatkan dan menghidupkan kepercayaan dan harapan kita akan dunia yang lebih baik, dunia yang lebih sehat, dunia yang lebih solider, dunia yang lebih tenggang rasa, dunia yang lebih peduli dengan kesehatan diri sendiri dan kesehatan bersama, kesehatan sesama kita. Oleh karena itu, kita minta supaya Roh Kudus membuka hati kita, membuka budi kita untuk merawat diri, dan dengan merawat diri, dengan disiplin, dengan bersolider, kita juga bertanggung jawab kepada kesehatan bersama sebagai masyarakat. Tuhan Yesus selalu menguatkan kita dan Roh Kudus akan selalu ada bersama-sama dengan kita. Semoga kita senantiasa terbuka kepada kekuatan Roh Kudus. Ibadat penutup hari Selasa, pembukaan. Ya Allah, bersegeralah menolong aku. Tuhan, perhatikanlah hamba-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Haleluya. Marilah kita bersyukur atas semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita sepanjang hari ini. Kita mohon ampun atas segala kekurangan, kesalahan, dan dosa, agar kita pergi tidur dengan batin yang damai dan hati yang tenang. Selama aku sembunyikan dosaku, batinku tertekan dan aku mengeluh sepanjang hari. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Aku mengakui dosaku di hadapan-Mu Tuhan, dan kesalahanku tidak kusembunyikan. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Nasib orang berdosa sengsara belaka, tetapi orang yang percaya kepada Tuhan dilimpahi kasih setia. Berbahagialah orang bila dosanya diampuni. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Jatuh sudah malam hari, semoga kami Kau lindungi, ya Bapa Maha Kuasa, supaya aman sentosa. Jauhkanlah impian suram, singkirkanlah khayalan malam, kurniakanlah istirahat agar sehat walafiat. Kabulkanlah doa kami, ya Allah Bapa Surgawi, bersama Putra dan Roh-Mu, sekarang serta selalu. Amin. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, perhatikanlah permohonanku. Demi kesetiaan-Mu jawablah aku, kabulkanlah doaku demi keadilan-Mu. Janganlah mengajukan daku ke pengadilan-Mu,
karena tak seorang pun dapat dibenarkan di hadapan-Mu. Sebab musuh mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke alam maut. Ia menjebloskan dahaku ke dalam kegelapan. Tiada bedanya aku dengan orang mati. Semangatku lemah lesu dalam batinku, hatiku membeku dalam diriku. Maka teringatlah aku akan masa lampau, akan mengenangkan segala karyamu dan merenungkan perbuatan tanganmu. Aku menadakan tanganku kepadamu, aku haus akan dikau, tinggal bagikan tanah yang tandus. Ya Tuhan, datanglah segera dan jawablah aku, sebab habislah semangatku. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, jangan sampai aku turun ke liang kubur. Semoga aku mengalami kasih setia-Mu di waktu fajar, sebab kepadamu aku percaya. Tunjukkanlah jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu kuarahkan hatiku. Bebaskanlah aku dari musuh ya Tuhan, sebab padamu aku berteduh. Ajarlah aku melaksanakan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Semoga kebaikan hati menuntun daku di jalan yang rata. Demi nama-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku. Demi keadilan-Mu, bebaskanlah aku dari musuh. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sepanjang segala abad. Amin. Janganlah wajah-Mu Kau palingkan daripadaku, sebab kepadamu aku percaya. Bacaan singkat. Waspadalah dan berjagalah, sebab setan musuhmu berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari mangsanya. Lawanlah dia, teguh dalam iman. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku ya Tuhan penyelamatku. Engkaulah penebusku ya Allah yang benar, ya Tuhan penyelamatku. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ke dalam tangan-Mu kuserahkan diriku, ya Tuhan penyelamatku. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Sekarang Tuhan, perkenankanlah hamba-Mu berpulang dalam damai sejahtera menurut sabda-Mu. Sebab aku telah melihat keselamatan-Mu yang Kau sediakan di hadapan segala bangsa, cahaya untuk menerangi para bangsa, dan kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkatilah kami ya Tuhan bila kami berjaga, lindungilah kami bila kami tidur. Semoga kami berjaga bersama Kristus dan beristirahat dalam damai. Marilah kita berdoa. Tuhan yang Maha Murah, terangilah malam ini dengan rahmat-Mu. Semoga kami tidur dengan aman sentosa dan bangun dengan semangat segar untuk menyambut fajar dan hari yang baru. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa menganugerahkan istirahat dalam naungan belas kasih-Nya. Amin. Mari kita memberi salam kepada Bunda Maria. Santa Maria, Bunda Kristus, kami berlindung padamu. Janganlah mengabaikan doa-doa kami. Bila kami dirundung nestapa, bebaskanlah kami selalu dari segala mara bahaya. Ya perawan yang terpuji. Kita mohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudariku sekalian dan istirahat malam ini diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.